Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, selamat pagi dan semoga video ini bisa menambah wawasan atau analisa teman-teman ya. Jadi sesuai judulnya, teman-teman bisa baca ya. Mungkin gua akan kasih judul itu bahwa banyak sekali blockchain yang akan mati atau bermunculan ya. Entahlah, gue belum kepikiran judulnya sebenarnya. Ya, jadi ini uh, gue juga agak bingung gitu ya mau bahas tentang blockchain. Jadi sebenarnya semalam itu gue ngadain live video di grup Telegram komunitas Cryptosias. Kita ada ngobrol-ngobrol seputar dunia blockchain. Dan ternyata gue lihat sebenarnya sih udah banyak teman-teman yang udah mulai mendapatkan edukasi dan mengerti apa itu blockchain, walaupun masih kulitnya. Dan ya gue lihat kebanyakan orang menganggap bahwa blockchain itu segalanya tentang TPS atau transaction per second maupun gas fee yang murah gitu loh. Pandangan tersebut nggak salah, tapi gua rasa masih ada yang kurang. Itu aja sih sebenarnya ya. Jadi akan gua bahas lebih lanjut tentang blockchain yang lebih mendalam supaya teman-teman juga paham mengenai teknologi blockchain ini gitu loh. Nah, jadi gue akan bahas sedikit dari awal dulu ya, sedikit aja buat teman-teman yang baru nonton video ini yang belum mengerti apa itu blockchain, gue akan jelasin sedikit ya. Buat teman-teman yang sudah mengerti, bersabar sedikit ya. Jadi, blockchain adalah sebuah teknologi ya. Gue akan kasih cerita sedikit. Jadi, pada zaman dahulu, ya ini ngedongeng ya, zaman dahulu ada namanya Satoshi Nakamoto. Dia yang menciptakan dan memberikan ide mengenai teknologi Bitcoin dan juga blockchain. Nah, untuk Bitcoin dan blockchain ini sebenarnya sesuatu yang berbeda. Ya, kedua ini berbeda, memiliki makna dan fungsi yang berbeda, namun saling membutuhkan, ya, saling membutuhkan. Bitcoin, kalau teman-teman tahu BTC, ya, BTC adalah sebuah cryptocurrency, ya, atau kita bilangnya Bitcoin. Bitcoin atau dia tipenya itu koin lah ya. BTC ini adalah sebuah cryptocurrency. Namanya udah crypto atau enkripsi, sedangkan currency adalah mata uang. Jadi memang tujuan Satoshi Nakamoto pada waktu itu adalah menjadikan Bitcoin ini sebagai alat tukar atau alat pembayaran ya, yang sifatnya adalah worldwide atau tanpa batas di seluruh dunia. Misalnya, gua dari Jakarta ingin mengirimkan uang ke China misalnya atau ke Jepang. Nah, itu bisa menggunakan teknologi dari Bitcoin. Jadi gue tinggal mengirimkan Bitcoin dari sini ke sana dalam hitungan beberapa menit saja. Dan tentu saja fee-nya jauh lebih murah dibandingkan teman-teman melalui perantara ketiga, yaitu bank. Jadi, Bitcoin ini memutuskan akses dari perantara tersebut, yaitu bank. Oke? Nah, sedangkan blockchain adalah teknologi di mana setiap transaksi yang dilakukan akan terenkripsi dan tercatat di setiap bloknya. Nah, agar transaksi tersebut tidak bisa dihack atau dirubah atau diedit atau dihapus, maka dia akan terhubung dengan yang namanya rantai atau chain, ya. Dan setiap bloknya itu akan terhubung dengan blok lainnya gitu loh. Nah, kenapa dibuat adanya blockchain? Karena dulu gini, Bitcoin ini kan sebenarnya adalah data gitu kan, adalah file atau data gitu. Ya, di mana file atau data ini itu bisa kemungkinan untuk di copy paste atau digandakan, ya kan? Misalnya, gue punya satu Bitcoin, gue bisa copy paste nih Bitcoin gue supaya berlipat ganda menjadi dua, menjadi tiga, iya dong. Gue tinggal copy paste aja filenya gitu loh. Dan misalnya gue kirim Bitcoin gue ke orang lain, eh, orang lain udah nerima Bitcoinnya, tapi Bitcoin yang gue kirim tuh masih ada di gue gitu loh. Jadi ada dua Bitcoin yang berbeda, ya. Ada dua Bitcoin yang harusnya punya gue itu kepotong, tapi jadinya masih ada di gue. Itu jadinya itu yang jadi problem atau masalah ketika Bitcoin pertama kali diciptakan. Akhirnya Satoshi Nakamoto berpikir nih, gimana caranya agar supply dari Bitcoin ini tuh fix gitu loh, nggak bisa di copy paste atau nggak bisa digandakan. Maka dibuatlah teknologi yang namanya blockchain di sana, di mana setiap terjadi transaksi, maka mereka akan mencatat transaksinya bahwa oke, Unepto mengirimkan Bitcoin dari wallet A ke wallet B di suatu negara. Maka blockchain akan mencatat transaksinya dan Bitcoin di Unepto akan berkurang atau berpindah tangan menjadi di wallet B.
Seperti itu. Itu fungsi dari blockchain pada awalnya. Jadi tujuannya supaya dia nggak bisa digandakan. Oke, sampai sini paham ya tentang blockchain ya dan juga kenapa fungsinya seperti itu. Jadi ini sesuatu yang berbeda, namun mereka ini saling membutuhkan lah. Bitcoin butuh blockchain, blockchain juga butuh Bitcoin untuk biar ada transaksi. Bener nggak? Nah, selain itu, kelebihan dari blockchain adalah sifat desentral dan juga transparansinya, di mana nggak ada pihak ketiga yang memegang, atau kalau biasanya kalau kita simpan duit di bank, itu kan ada pihak ketiga ya. Nah, kalau di Bitcoin itu nggak ada pihak ketiga gitu loh, dan sifatnya itu adalah transparan. Semua orang bisa melihat isi wallet, isi dompet maupun catatan transaksi yang terjadi gitu loh di dalam blockchain. Oke. Nah, blockchain pertama di Bitcoin pada tahun 2008. Nah, saat itu Bitcoin itu fungsinya di blockchain Bitcoin itu hanya digunakan untuk transaksi aja, single coin yaitu BTC. Di mana fungsinya seperti tadi gue bilang kita ingin mengirimkan uang tanpa ada batasan di sana. TPS-nya atau transaction per second, apa itu TPS kok? TPS itu adalah transaksi per detiknya. Jadi blockchain-nya si Bitcoin itu bisa memproses berapa transaksi dalam waktu 1 detik. Bayangkan kalau seluruh dunia saling mengirimkan Bitcoin kan di waktu yang bersamaan atau di detik yang bersamaan pasti ada jutaan bahkan miliaran transaksi di sana. Tapi Bitcoin, blockchain hanya bisa memproses 7 transaksi pada saat itu. Kenapa? Kok cuma 7 kok? Kenapa nggak 1000, nggak 100.000, atau miliaran transaksi yang bisa diproses? Karena memang saat itu teknologi yang ada, baik itu software maupun hardware, memang belum sebagus sekarang. Jadi, yang namanya software ataupun maupun hardware itu mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Zaman dulu mungkin Core 2 Duo udah bagus banget, tapi zaman sekarang i9 yang paling bagus. Jadi teknologi itu akan terus berkembang. Nah, ini teman-teman perlu catat, perlu tahu. Teknologi akan terus berkembang, teknologi akan terus berkembang. Itu yang ingin gue sampaikan dulu di sini. Oke? Nah, selain itu, waktu itu pakai sistemnya proof of work untuk desentralisasinya, atau kita bilangnya mining. Ya, teman-teman bisa siapin perangkat keras untuk melakukan mining untuk mendapatkan Bitcoin saat itu. Nah, next. Yang kedua, generasi kedua. Jadi Bitcoin adalah generasi pertama. Lalu di tahun 2013, ya, Vitalik Buterin dan teman-teman itu berpikir nih, wah kita butuh blockchain yang bisa dikembangkan lebih lanjut gitu loh. Jadi sebenarnya teknologi blockchain itu namanya teknologi, seperti yang tadi gue bilang, namanya teknologi baik software maupun hardware akan terus berkembang. Nah, blockchain adalah software, di mana mereka ini bisa terus berkembang. Nah, waktu itu terpikirkanlah namanya yaitu smart contract, di mana setiap eksekusi yang diberikan atau diperintahkan ke dalam blockchain, maka mereka akan menjalankan eksekusinya tanpa bisa permit atau tanpa bisa dibatalkan lagi gitu loh. Begitu di deploy atau dimasukkan ke dalam blockchain. Nah, tentu saja selain itu TPS-nya juga harus dikembangkan dong supaya transaksinya bisa lebih banyak dibandingkan Bitcoin. Maka waktu itu pada teknologi pada saat di tahun 2013 Ethereum bisa memproses dengan TPS mencapai 15 sampai 25 TPS. Oke, dan juga dia masih menggunakan sistem proof of work yang sama dengan Bitcoin. Sistemnya adalah desentralisasi ya dan juga menggunakan sistem mining untuk melakukan validasi transaksinya. Namun seiring berjalan waktu kita melihat bahwa teknologi proof of work itu membutuhkan daya komputasi maupun listrik yang besar. Akhirnya bisa merusak lingkungan, maka dicarilah solusi lagi, berkembang lagi nih teknologinya. Ya, muncullah blockchain generasi ketiga. Di tahun 2019 salah satunya adalah Binance Smart Chain. Di mana saat itu TPS-nya mencapai 40 sampai 55 transaksi per second di atas dari Ethereum maupun Bitcoin. Habis itu, teknologi Binance Smart Chain itu menggunakan EVM atau Ethereum Virtual Machine. Makanya kalau teman-teman lihat di MetaMask, kita bisa pakai wallet NoEx dan juga bisa nge-bridge ke Ethereum. Dan itu tentu saja menggunakan sistem smart contract yang keamanannya juga ditingkatkan dan juga menggunakan sistem proof of stake, di mana proof of stake ini memecahkan masalah proof of work. Namun tentu saja desentralisasinya akan berkurang, ya. Jadi memang ada yang harus dikorbankan juga gitu loh. Dan inilah blockchain generasi ketiga. Sebenarnya ada lagi blockchain generasi keempat menggunakan sistem namanya sharding dan juga lain-lainnya gitu loh.
Jadi seperti yang tadi gue bilang, bahkan blockchain pun itu bukan masalah tentang EPS maupun tentang gas fee yang murah. No, bukan masalah itu, tapi mengenai perkembangan teknologi. Ya, jadi artinya blockchain akan terus berkembang teknologinya. Oke, ini yang teman-teman harus eh, tanam di pikiran teman-teman gitu loh. Nah, gue akan bahas sedikit ya. Kenapa tadi gue ada bilang blockchain akan banyak yang mati atau banyak sekali project blockchain yang akan scam, rug pull atau apapun itulah yang negatif-negatif ya. Jadi sebenarnya gue ada analisa gue pribadi berdasarkan data pribadi. Terus gue utarakan waktu itu di grup Telegram ya. Jadi waktu itu gue ada bikin juga di Twitter sama di Telegram cuitan gue. Ini pada tanggal 26 Maret 2022 ya. Ini belum lama 26 Maret. Waktu itu di announcement grup, habis itu di post di grup diskusi Telegram. Kalau teman-teman pengen join, linknya ada di deskripsi. Waktu itu gue mengutarakan pendapat gue tentang blockchain atau analisa pribadi gue blockchain ke depannya. Jadi pada dasarnya gini, seperti yang kita tahu, namanya cryptocurrency saat ini masih sistemnya itu hype-hypean atau apa yang lagi booming, maka orang-orang akan berbondong-bondong ke sana. Ingat dulu di tahun 2021 ya, di April Mei Juni, waktu itu lagi hype-hypenya token micin, ya kan? Yang ibaratnya harganya murah banget terus tiba-tiba bisa ngepam gila-gilaan, ya. Padahal kalau teman-teman ngerti matematika, itu terjadi di semua koin atau token. Oh, jadi nggak cuma koin micin. Tapi waktu itu nge-hype-nya adalah koin micin yang doge-dogean atau kucing-kucingan ya. Pokoknya begitulah. Namun hype-nya mulai turun nih ya. Teman-teman bisa lihat sendiri mulai banyak yang udah kapok ya, sudah mengerti bahwa koin micin itu bukan jalannya investasi, tapi jalannya gambling atau kita bilangnya ya judi. Kita nggak tahu mana yang akan ngepam gitu loh. Dan semua orang berharap bahwa koin micin itu bisa seperti Shiba Inu, di mana nggak semua bisa terjadi hal seperti itu. Memang kebetulan aja Shiba Inu ngepam yang cukup jauh gitu loh. Ya, jadi memang teman-teman wajib analisa juga gitu loh. Lihat berdasarkan data, jangan gampang gila-gilaan lah ibaratnya. Nah, akhirnya koin micin nih mulai ditinggalkan nih. Token-token micin mulai ditinggalkan. Walaupun masih ada penganutnya, peminatnya, tapi memang udah cukup berkurang drastis kalau gue lihat ya peminatnya gitu loh. Dan project-project koin micin pun sekarang mulai berubah gitu loh. Nah, ini yang fenomena-fenomena unik yang gue lihat gitu. Habis koin micin booming terus turun, mulai muncul namanya metaverse waktu itu. Facebook mengutarakan ingin membuat metaverse-nya. Muncullah banyak sekali tuh project meta-meta, ya kan? Banyak sekali project meta-meta yang bermunculan sama project NFT games. Akhirnya banyak banget project NFT games yang rug pull atau scam, termasuk project metaverse. Contohnya apa? Contohnya salah satunya aja ya, karena banyak banget. Teman-teman kalau lihat video gue yang kemarin tentang MetaSims, nah itu salah satu contoh project metaverse yang scam ya, dan juga sebenarnya masih banyak banget gitu loh. Nah, intinya adalah project scam pun akan mengikuti hype atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia kripto. Nah, dan teman-teman juga harus siap dengan hal-hal seperti itu. Dari koin micin, pindah ke metaverse, ke NFT games, ke project NFT, ya, NFT yang DAO ya. Habis itu mulai masuk sekarang ke namanya blockchain. Nah, ini kenapa blockchain? Jadi ada beberapa analisa yang gue lihat. Kalau teman-teman buka Coin Market Cap, ya, kita akan lihat balik ke Coin Market Cap sebentar sebelum lanjut yang di Telegram supaya jelas. Jadi waktu itu juga gue udah beberapa kali live di Telegram, ya, gue udah ngutarain analisa gue. Contoh, teman-teman gampang deh. Project di blockchain kan banyak banget ya. Ada coin blockchain, ada stablecoin, ada NFT game, ada metaverse, ada protokol, dan lain-lain. Coba teman-teman buka coinmarketcap.com, teman-teman lihat top 100-nya, kebanyakan project apa? Nomor satu, blockchain. Nomor dua, blockchain. Nomor empat, blockchain, berarti udah tiga ya. Nomor enam, blockchain. Tujuh, blockchain. 8, blockchain. 9 blockchain, 10 blockchain. Artinya dari 10 top tier coin market cap, 7-nya adalah blockchain, 3-nya adalah stable coin. Ya, dari 10 7-nya blockchain. Teman-teman hitung lagi sampai ke bawah, sampai top 100. Blockchain ya, berarti udah 8, 9 kita lihat
Udah 9, Shiba Inu mau bikin blockchain kan? Nah, kita hitung anggap blockchain lah. 9. Habis itu 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya kan? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Dari 50, 37-nya adalah project blockchain. Mau nambah lagi, kalian tinggal hitung sendiri sampai 100. Artinya apa? Artinya, blockchain adalah project yang lebih jauh menjanjikan untuk long term. Dan teman-teman bisa lihat by data aja, top 100 sampai top 200 adalah kebanyakan blockchain project. Sisanya stablecoin, NFT game, protokol, dan lain-lainnya. Itu pengkategoriannya. Artinya, blockchain ini bisa dibilang adalah project-project yang menjanjikan untuk jangka panjang dan bisa dibilang ya pasti cuan gitu loh. Anggaplah kita teman-teman masuk dari 10 project coin micin, paling satu atau dua yang berhasil, sisanya gagal. Anggap teman-teman masuk ke 10 project blockchain, ya, kita bisa bilang 60 sampai 70%-nya bahkan lebih itu berhasil, sisanya gagal. Kayak gitu. Itu berdasarkan data coin market cap. Teman-teman bisa buka dan baca aja. Kayak gitu. Oke? Nah, kita balik ke Telegram. Nah, kita balik ke coin micin. Nah, di sini kan mulai banyak nih teman-teman ngechat di terutama komentar di YouTube ya. Kalau teman-teman yang udah di grup Telegram sih mereka udah paham, udah ngerti, udah pinter-pinter. Tapi buat teman-teman yang baru nonton video gua, baru follow, habis itu komentar di YouTube, contohnya kayak, "Kok tolong cek project ini dong, TPS-nya 300.000. Kok tolong cek project ini dong, TPS-nya 500.000." Sebenarnya gua agak menghela napas. Kenapa? Setelah gua cek projectnya, itu sebenarnya koin micin. Nah, ini yang menarik. Ini hebat banget. Kenapa? Karena gini, koin micin ini tuh orang-orang tuh yang pengen nge-scam, pengen rug pull, itu pinter-pinter mereka. Mereka itu juga mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Ketika Shiba Inu ngepam sama Doge, mereka bikin koin micin yang tidak punya utilitas, cuma meme doang. Tujuannya meme, ingat ya, meme ya. Habis itu ketika DeFi hype, mereka bikin koin micin DeFi. Habis itu Metaverse hype, mereka bikin koin micin di metaverse gitu loh, ya. Padahal nggak semudah itu. Mereka waktu itu NFT game hype, mereka bikin namanya project NFT game, yang game itu sebenarnya bukan game, cuma klik-klik doang, atau mereka tuh bikin game cuma sekedar buat jual token, itu micin, ya. Habis itu setelah NFT games, mulai NFT DAO muncul. Banyak sekali sekarang akhirnya project NFT yang scam atau rug pull, ya kan? Nah, akhirnya akhir-akhir ini mulai heboh atau mulai sering dibahas yaitu adalah teknologi blockchain. Dan setelah gue perhatikan banyak sekali project token micin yang dulu-dulu ada mulai menambahkan di roadmap-nya bahwa mereka ingin bikin blockchain, ya. Padahal yang namanya membuat blockchain itu tidak semudah itu, bro. Tidak segampang itu. Bukan hitungan bulanan udah jadi, ya, bukan hitungan bulan udah jadi. Di sini kita akan baca aja hasil analisa di bawah bersifat pribadi berdasarkan data yang dikumpulkan. Silakan gunakan dengan bijak dan tetap Dior. Oh ya, video ini mungkin akan panjang sekali, jadi semoga teman-teman nggak bosan dengerinnya. Yang pertama adalah akhir-akhir ini banyak banget project-project blockchain bermunculan. Semakin kesini seakan terlihat blockchain mulai dianggap menjadi sebuah tren project atau nilai jual serta menjadi sesuatu yang wah bagi para investor baru yang terjun dalam dunia kripto. Blockchain dengan teknologi dan juga kepintaran smart contract memang merupakan proyek yang paling menjanjikan. Tapi perlu diingat, blockchain adalah sekumpulan code yang dibuat dan diprogram. Artinya, code tersebut juga bisa di-copy pastekan sehingga pembuatan blockchain pada zaman sekarang jauh lebih mudah dari zaman dahulu. Nah, hal ini yang bisa menjadi masalah karena banyak sekali investor baru membeli dengan alasan proyek tersebut adalah proyek blockchain. Bahkan blockchain yang seharusnya jadi dalam kurun waktu tahunan dan membutuhkan riset yang mendalam dan selesai dalam hitungan bulan atau bahkan minggu. Artinya bisa jadi blockchain tersebut copy paste dari blockchain pendahulunya. Di sini statement yang gue berikan pun sudah jelas. Teman-teman bisa paham bahwa
Banyak banget mulai project-project aneh tuh bermunculan menuliskan bahwa TPS mereka mencapai 300.000, 500.000. Bukan berarti nggak bisa dicapai, namun agak sedikit tidak masuk akal gitu loh. Kalau bisa secepat itu. Dan blockchain itu bukan soal TPS juga, walaupun memang TPS menjadi komponen penting, tapi blockchain itu adalah teknologi. Nanti akan gue bahas, kita obrak-abrik tentang blockchain lebih dalam ya. Nah, ini sebenarnya postnya panjang ya, jadi gue ada kayak bagi beberapa post. Lalu yang kedua, blockchain dimicinkan, bisa aja, seakan membuat project wah dengan tujuan membuat blockchain, tetapi sebenarnya tujuan akhir hanya untuk menarik minat teman-teman agar penjualan token lebih mudah dan meraup untung yang besar bagi developer. Blockchain adalah sebuah teknologi, semua orang bisa dengan mudahnya menuliskan TPS yang cepat, gas fee yang murah, ramah lingkungan, dan hal positif lainnya di sebuah PDF maupun Word lalu diberikan label white paper walaupun ataupun pitch deck. Nah, yang ketiga, blockchain yang sesungguhnya adalah blockchain yang memiliki keamanan yang baik, ya, security, kecepatan yang baik, TPS, biaya yang murah, gas fee, ramah lingkungan, ekologi, ya, tim yang baik, ya, penelitian dan pengembangan yang bersifat terus-menerus dan paling penting adalah ekosistem yang sehat. Ya, ekosistem ibarat blockchain adalah sebuah mobil. Ini ibaratnya gue ganti deh. Ibarat blockchain adalah sebuah mall, ya. Jika tidak ada isinya, orang yang menjalankan maka blockchain tersebut sudah tidak memiliki fungsi atau guna dan hanya sekedar blockchain kosongan belaka atau sebagai tampilan doang. Bayangkan blockchain itu adalah sebuah mall besar, ya. Mall besar. Nah, teman-teman kalau pengen datang ke mall, jalan-jalan ke mall, pasti pengen lihat toko-tokonya, bener nggak? Kalian lihat toko-tokonya, restoran-restorannya gitu loh. Kalian masuk ke toko, pilih-pilih pakaian, terus beli. Kalian masuk ke restoran, makan, bayar gitu kan. Nah, ibarat mall besar gitu loh. Bayangkan kalau mall ini tuh nggak punya toko-toko, nggak ada restoran, kosong semua, tutup semua. Kalian mau datang nggak ke mallnya? Jawabannya tidak, karena nggak ada apa-apa gitu loh. Buat apa gue datang? Nggak ada apa-apa kok. Nah, ibarat mall itu adalah sebuah blockchain. Dan toko-toko adalah sebuah ekosistem atau dApps atau berbagai DeFi, NFT game, metaverse yang dibangun di blockchain tersebut. Kayak gitu. Jadi ekosistem juga paling penting karena kalau harga koin mau naik ya, harga koin mau naik adalah orang ada yang menggunakan ekosistem tersebut. Ya ibaratnya koin itu ya rupiah yang teman-teman bayarkan ketika transaksi di dalam mall tersebut kayak gitu. Ya. Jadi perlu diingat bahwa ada namanya ekosistem. Blockchain yang baik adalah blockchain yang dapat memberikan manfaat bagi para penggunanya, membangun DeFi yang baik dan sehat, membangun sosial metaverse untuk mempermudah interaksi antara manusia, membangun games untuk tujuan kesenangan, membangun NFT untuk mendukung berbagai karya seni, dan smart contract untuk mencapai segala penggunaan yang tersepakati dengan jelas. Habis itu di sini gue juga ada hitung, jadi gue ada analisa, gue menemukan kira-kira berapa modal yang dibutuhkan untuk membuat suatu blockchain. Berapa sih modal untuk membuat the real blockchain? Blockchain dari nol. Blockchain yang benar-benar butuh riset, butuh perkembangan mendalam, butuh banyak tenaga manusia untuk melakukan analisa dan lain-lainnya. Ya, menciptakan blockchain yang jauh lebih baik daripada blockchain pendahulunya ya. Dan setelah gue riset, gue menemukan angkanya gitu loh. Ya, jadi blockchain yang hebat membutuhkan waktu, tenaga, dan uang yang banyak. Hasil riset pribadi, kalau kita mau bilang dari uang, adalah minimal 50 juta US dollar hingga 500 juta US dollar. Ya mungkin di masa mendatang nanti, kalau gue masih melihat video ini yang gue buat, ya pasti udah lebih lagi gitu loh. Nah, berapa sih modal untuk sekedar membuat blockchain-blockchainan atau micinan blockchain? Yang ibaratnya kita minta orang bikin langsung jadi mainnetnya, langsung bisa kita tampilin ke orang lain, terus kita buat orang yang nggak ngerti kita bisa bilang wah kita udah jadi nih blockchainnya nih, TPS udah kenceng nih, ya gas fee-nya murah gitu loh. Nah di sini gue udah riset dan gue menemukan seseorang ya, gue nggak akan menyebutkan namanya, rahasia. Gue menemukan seseorang yang bisa bikinin gue blockchain kosongan atau blockchain ya sekedar tampilan gitu loh ya. Nah, hasil riset pribadi gue mendapatkan angka di angka 10.000 US dollar hingga 50.000 US dollar. Yang artinya sangat jauh jika dibandingkan ya dengan the real blockchain. Namun inilah kenyataannya. Bayangkan ya, seorang developer bikin token atau bikin koin ya dengan modal 10.000 sampai 50.000 US dollar untuk membuat sebuah blockchainan bisa meraup untung hingga kita bisa bilang sampai 10 juta bahkan 50 juta US dollar.
dari hasil dia menjual token atau koin ke teman-teman yang percaya dengan blockchain-nya. Seperti itu. Oke? Jadi teman-teman harus hati-hati nih, ya. Nah, tips dari gua adalah perbanyak analisa, belajar tentang berbagai project-project blockchain. Maka teman-teman tanpa sadar teman-teman akan mengerti mana yang benar-benar blockchain, mana yang hanya sekedar blockchain-blockchainan. Kayak gitu. Selain itu, selain teman-teman buka website, teman-teman buka white paper, teman-teman join ke komunitasnya, analisa untuk setiap masing-masing project blockchain, teman-teman juga cobain. Ini penting banget. Sebenarnya gue agak kesel, ya, ini curhatan dikit. Gue agak kesel banyak banget orang yang nanya, kok blockchain A bagus nggak? Blockchain B bagus nggak? Blockchain C bagus nggak? Nah, jawaban gue adalah kalian cobain, ya, kalian cobain. Kalian download walletnya, install walletnya, kalian beli koinnya, transfer, kalian cobain dApps-nya, cobain DeFi-nya, nge-swap, nge-staking, kecepatannya, TPS-nya, mudah atau enggak menggunakan wallet, kalian cobain. Kalian cobain, ibaratnya kalian ditawarkan, kalian nanya ke gua nih, kok durian enak atau enggak sih? Kalian belum pernah makan durian nih, terus nanya ke gua, kok makan durian itu enak atau enggak? Terus kalau gue bilang, oh jangan mau makan durian, durian itu pahit, nggak enak, amis, kayak ikan. Nah, kalian yang nggak pernah cobain, terus kalian pengen dengerin pendapat gua, percaya dengan kata-kata gua, pasti kalian percaya dong. Maka akhirnya kalian nggak akan pernah menyentuh durian, nggak pernah nyobain rasanya, ya, enaknya durian, manisnya durian, lembutnya daging durian, kayak gitu. Jadi kalian harus cobain dulu gitu loh. Kalian cobain makan duriannya, rasain manisnya, lembut dagingnya seperti apa. Maka kalian akan tahu, oh ternyata begini tuh rasa durian, sama dengan blockchain. Maka kalian juga harus cobain teknologinya dulu. Maka kalian bisa bandingkan gitu loh. Cobalah menggunakan teknologi Binance Smart Chain, Cardano, ya, habis itu Phantom, Avalanche, Solana, kalian cobain satu persatu. Ya keluar duit dikit aja lah buat duit belajar ibaratnya. Ya, keluar duit dikit untuk belajar. Jangan membabi buta percaya kata orang seperti itu. Ya, lihat, datang dan buktikannya. Ya, kayak Hipasiko lah, kayak gitu. Oke, terus tips sedikit lainnya adalah jangan mudah terpengaruh dengan proyek yang mengatasnamakan namanya blockchain maupun kecepatan transaksi yang tinggi. Tapi tanyakan bagaimana ekosistem mereka akan terbentuk, bagaimana cara agar developer membangun dApps di blockchain mereka, dan lain-lainnya. Banyak banget yang bisa teman-teman tanyakan gitu loh. Karena blockchain yang sesungguhnya adalah blockchain yang bisa membangun ekosistem dengan baik. Seperti itu. Oh, terus ada tambahan sedikit ya. Ini sedikit tambahan prediksi ke depan mungkin akan makin banyak project micin bermunculan yang akan menuliskan di roadmap-nya membuat blockchain sebagai nilai jual dan kesempatan baik untuk lahan lapangan pekerjaan baru untuk blockchain developer copy paste. Lumayan 10.000 per blockchainnya. Nah, ini teman-teman kalau yang bisa programming, kalian belajarlah blockchain minimal copy paste aja terus kalian buka jasa, ya kalian bisa tuh 10.000 per blockchain sampai 20.000 per blockchain, lumayan banget kan kalian dapat duitnya gitu loh. Karena gue rasa nantinya ke depan akan banyak sekali project blockchain yang bermunculan gitu. Ada yang serius tentu saja, yang benar-benar serius, sama yang cuma sekedar tujuannya mencari duit, mencari keuntungan dari teman-teman. Oke, jadi itu yang gue sampaikan di Telegram, ya. Jadi teman-teman bisa coba pikirkan baik-baik. Kalau nggak percaya silakan lakukan analisa pribadi. Gue juga nggak pengen teman-teman langsung percaya kata-kata gue atau kalimat yang gue utarakan di video ini, tapi lakukan riset pribadi. Teman-teman cobain aja langsung, pelajari lah, kayak gitu, ya. Jadi namanya pengalaman dan juga asam garam, ya. Pasti teman-teman lama-lama paham gitu loh. Dan kenapa blockchain itu, pasti ada pertanyaan lagi nih. Nanti akan ada yang tulis di komentar kalau gua nggak bahas ini. Kok kenapa harga token atau koin itu nggak naik padahal blockchainnya udah mainnet, udah rilis? Nah, ini kadang orang nggak ngerti gitu loh. Orang berpikir bahwa blockchain mainnet, ya, sama dengan harga koin langsung terbang. Padahal nggak seperti itu cara kerjanya. Ya, ingat hukum pasar. Ya, hukum pasar permintaan. Ada kebutuhan dan supply yang sedikit, maka harga naik jika demand banyak. Ya, simple ya. Misalnya kalian jual 100 apel,
Terus yang mau beli 1.000 orang, tentu saja kalian bisa jual apelnya dengan harga yang mahal karena terbatas supply-nya, ya. Nah, begitu juga dengan koin blockchain. Ketika blockchain sudah mainnet, ya, misalnya masih kosong nih, belum ada ekosistem di sana. Kira-kira koin ini udah ada fungsi belum? Jawabannya udah ada fungsi, bisa digunakan untuk di blockchain mainnet ya. Tapi ada permintaan untuk fungsi tersebut nggak? Jawabannya nggak ada, karena nggak ada ekosistem. Buat apa gitu loh, ya kan? Nah, ekosistem itu bisa apa aja? Ya, sebenarnya banyak ya. Bisa DeFi, ya kan? Bisa NFT game, Metaverse, ya kan? Habis itu lending dan lain-lainnya. Jadi banyak banget ekosistem blockchain dan tentu saja blockchain akan terus berkembang penggunaannya. Gitu loh. Nah, ibaratnya kalian datang ke mall yang tadi gue bilang, di mall kalian bisa namanya DeFi. Ketika kalian sudah bisa ada DeFi, bisa staking di sana, bisa yield farming, maka otomatis orang itu ingin membeli koinnya, bener nggak? Dia membeli koinnya, habis itu, jadi gini, misalnya kita ingin menggunakan DeFi, yield farming, ya kan? Misalnya kita bilangnya apa ya? Misalnya UNEP coin, pairing UST, LP. Otomatis kalau kita pengen yield farming, maka gue butuh UNEP coin-nya nih atau koin blockchain-nya nih, ya kan? Makanya gue membeli UNEP coin dalam jumlah yang gue butuhkan untuk staking. Kalau gue membeli, habis itu gue staking kan, beli, staking, sama dengan supply di market berkurang. Karena staking sama dengan di kunci untuk jangka panjang. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Ibaratnya ya gue beli terus nggak langsung gue jual, otomatis supply-nya berkurang di market kan. Karena gue staking kan. Nah, ini yang membuat harganya naik. Karena supply berkurang di market, kalau ada permintaan bertambah, harga tentu saja naik. Makanya kenapa ekosistem sangat penting sekali. Contoh lain apa? Contoh lain, membeli NFT. Gua membeli NFT, ya kan? Di NFT marketplace. Butuh UNEP coin untuk membayar NFT tersebut. Nah, itu ada kebutuhan. Jadi kalau gua mau beli NFT, maka gua harus beli UNEP coin biar bisa beli NFT-nya. Atau contoh lain lagi, ya, eh gue mau transaksi smart contract, ya, menggunakan smart contract di blockchain UNEP, maka gue butuh UNEP coin untuk bayar gas fee-nya. Maka ada hukum permintaan lagi di sana. Seperti itu. Makanya kenapa blockchain memang menjanjikan. Tapi ingat, kalau nggak ada ekosistem di sana, cuma sekedar udah mainnet, ya dia kosong. Fungsi-fungsi ini tuh nggak jalan. Gitu loh, nggak ada permintaan di sana. Paling naik gara-gara apa? Gara-gara hype doang, gara-gara news. Ingat ya, buy rumor, sell news gitu loh. Memanfaatkan kefomoan teman-teman yang nggak paham, yang nggak ngerti tentang blockchain. Oh, blockchainnya udah live nih, udah mainnet nih, pasti harga to the moon. Ya, ya harga mungkin naik di awal doang. Tapi bertahan berapa lama sih? Paling habis itu longsor-longsoran kayak gitu loh. Ya, jadi itulah kejamnya dunia blockchain. Ya, kejamnya dunia cryptocurrency. Jadi teman-teman wajib paham dan wajib mengerti. Nah, seperti yang tadi gue bilang, teknologi blockchain, orang tuh kebanyakan tahu teknologi blockchain itu cuma dua hal. Yang pertama adalah TPS yang cepat dan gas fee yang murah. Benar nggak kok? Emang salah? Jawabannya nggak salah, tapi kurang. Ada yang kurang. Teknologi blockchain ada namanya smart contract. Ada namanya security atau keamanan. Ada namanya validating atau validator atau delegator, ya kan? Ada lagi namanya itu use case atau penggunaan, ya. Dan use case ini itu bisa banyak seperti yang tadi gue bahas yang di atas ya. Jadi use case itu kan sebenarnya bisa untuk DeFi, NFT game, Metaverse Lending, dan sebenarnya blockchain itu bisa digunakan untuk berbagai hal di dunia digital dan membantu meringankan
manusia gitu loh, dan juga menyelesaikan banyak sekali problema. Dan beberapa contoh use case lain yang belum diterapkan bisa untuk rumah sakit, bisa untuk kepolisian, bisa untuk intel, ya kan? Bisa untuk kewarganegaraan, bisa untuk paspor, paspor negara, bisa untuk file rahasia negara, bisa untuk perbankan, bisa untuk catat pemasukan, pengeluaran, dan lain-lain. Sebenarnya banyak banget use case tuh yang bisa digunakan dalam dunia blockchain, tapi orang tuh nggak tahu gitu loh. Orang tuh masih belum mengerti. Orang taunya adalah ya blockchain itu gue untuk ngirim duit, habis itu untuk NFT game, NFT, ya, bayar gas fee dan lain-lain. Padahal sebenarnya bisa untuk berbagai hal di sana. Jadi teknologi blockchain akan terus berkembang. Nah, terus kemarin juga ada yang nanya, kok ada namanya teknologi baru, teknologi kuantum yang bisa mengalahkan atau merusak blockchain. Ingat ya, seperti yang tadi gue bilang, blockchain adalah teknologi. Artinya, ya, teknologi bisa dikembangkan lagi. Ya bisa jadi nanti blockchain lebih hebat lagi pada kuantum. Kita nggak tahu, karena ada kebutuhan di sana. Blockchain adalah sebuah tentang desentralisasi. Blockchain adalah teknologi. Jadi teknologi akan terus berkembang dan kebutuhannya akan terus bertambah. Dulu nggak ada namanya NFT, sekarang ada NFT. Dulu nggak ada NFT game, sekarang ada NFT game. Jadi ya semua adalah revolusi. Ya, jadi ya itulah yang bisa gue sampaikan tentang blockchain. Jadi memang banyak banget poin-poin yang gue sampaikan dalam video hari ini, dan gue rasa durasi videonya akan sangat panjang, sekarang udah 36 menit ya, mau 37. Jadi mungkin akan gue sudahi dulu pembahasan tentang blockchain ini. Kalau kalian ada pertanyaan, komentar, bisa tuliskan di bawah. Nanti mungkin akan kita buat video selanjutnya kalau ada pertanyaan yang memang harus gue jawab menggunakan video ya. Karena ini gua rasa pembahasan yang sangat penting sebelum teman-teman makin jauh terjerumus dengan koin-koin micin yang ingin membuat blockchain, ya, blockchain-blockchainan. Kalian harus hati-hati. Baik lagi, em, lakukan riset mandiri, ya, asam garam, cek berbagai blockchain, cobain juga, karena gue yakin habis ini ada orang yang komentar, kok tolong cek blockchain A, TPS-nya 300.000 dong, bikinin videonya dong, kayak gitu. Gue nggak mau ya, gue nggak mau membuat video itu berdasarkan permintaan butanya teman-teman. Teman-teman harus mengerti juga projectnya, baru teman-teman request, jelaskan ke gue kenapa, ya, baru gue akan buatkan, gitu loh. Oke, thank you sudah apa namanya, sudah nonton video ini. Oh, gue tambahin sedikit ya, gue tiba-tiba keinget ya, tiba-tiba keinget. Jadi ini one take video, jadi gue nggak akan edit, jadi ini gue tambahin sedikit aja. Teknologi blockchain, tadi di sini ya. Ini tambahan lagi ya, namanya interchain sama outer chain. Ini sebenarnya interchain ini ada bahasanya, tapi yang outer chain ini belum ada bahasanya. Ini bahasa yang gue buat sendiri sebenarnya, ngide aja berdasarkan logika gue. Kalau interchain adalah blockchain yang saling terhubung di dalam ekosistem, di dalam satu ekosistem yang sama. Eh, jadi interchain contohnya adalah Terra Luna dengan Juno, dengan Cosmos, dengan Osmosis, sorry, dengan Secret dan lain-lain, itu bisa saling terhubung. Itu adalah interchain. Sedangkan outer chain, ini bahasa yang gue buat, outer chain ini lebih tepatnya kayak blockchain-blockchain yang mereka ini berbeda teknologi tapi bisa saling terhubung. Contoh, blockchain yang menggunakan sistem EVM kayak Ethereum, banyak smart chain dan lain-lain bisa terhubung dengan blockchain lain yang tidak menggunakan EVM. Contohnya Cardano, eh, Polkadot, terus Luna dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi ya balik lagi ya, eh, blockchain itu akan terus berkembang, akan terus ditambahkan fungsi-fungsi dan fitur-fiturnya. Dan teman-teman harus perhatikan blockchain itu secara keseluruhan. Ingat ya, jangan lagi berpikir tentang soal TPS dan gas yang murah, tapi kalian juga harus berpikir tentang teknologi yang sesungguhnya dari blockchain. Kayak gitu. Oke,
Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan tentang video ini. Thank you sudah nonton videonya. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.